Halo semuanya, Halo. selamat datang di podcast. Jadi tahu. Oke, bersama aku Al-Malik Iskandar. Aku Safa Ananta Kabeakan. Nah, ini kami akan menjelaskan pemahaman kami aja tentang bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Jadi nih ya, kita udah belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA ya sampai ya. Iya. Bahkan sampai kuliah ini juga kita bahasa Indonesia gitu, bosen. Hmm. Tapi kenapa sih apa? Rasamu ini penting banget, kenapa? Ya, penting ya, bahasa Indonesia itu penting karena itu kan sebagai bentuk komunikasi kita kepada orang ya. Misalnya kan kita pergi ke Pulau Jawa, nah itu kan nggak mungkin kita bawa bahasa Sumatera kita ke bahasa Jawa itu kan. Jadi tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia kepada orang-orang supaya mereka itu ngerti. Dan kemudian untuk kuliah ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini penting. Seperti penggunaan kata yang baku atau penggunaan kalimat yang efektif itu dalam pembuatan esai, proposal, makalah itu penting. Oh, untuk kerja nanti ya, Iya. gitu ya. Dan ini juga sebagai langkah awal kita untuk mencari pengalaman bagaimana nantinya kalau kita turun ke dunia kerja gitu. Biar dibilang profesional juga gitu ya. Iya. Nah, kalau kamu gimana? Aku sama sih itu, Iya. tapi itu memang kalau untuk kuliah ini memang karena di untuk kerja gitu, Oh, untuk dunia profesionalitas nanti. Jadi ya kita ada skill tambahan lah yang bikin kita beda sama orang lain gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut kamu selama kita pembelajaran bahasa Indonesia sama Bapak Yusriman ini, apa yang paling kamu paham dalam pembelajaran sama Pak Yusriman? Yang paling paham ya kalimat efektif sih. Yang Nah, efektif memang ya? sebelumnya itu aku udah paham juga duluan kan, tapi ditambah lagi sama pemahaman bapaknya kok, oh ternyata ada yang salah gitu dari pemahaman aku gitu. Kayak aku dulu kalau buat kalimat tuh cuma keterangan aja. Iya. Nah tapi ternyata tuh memang harus ada subjek dan predikatnya gitu. Nah jadi udah mulai terbantu lah gitu tulisan aku kalau kayak esai makalah gitu udah mulai bagus lah dengan dibantu bapak ini. Oh. Kalau apa yang paling apa? Kalau aku kan agak suka ya menulis esai gitu. Oh, kamu Aku suka ya? kadang-kadang aku kalau mau buat esai itu ada tugas esai itu aku kayak suka aja gitu. Nah, kan di awal pembelajaran ya itu kan Pak Yusriman ngasih kita tugas ya. Setiap minggunya itu kita ngumpulin esai. Ya. Nah, itu juga nanti kadang dikoreksi sama bapaknya. Nah, itu kan dalam pembuatan esai itu ada juga kriteria-kriterianya kayak setiap di awal paragraf itu harus dibuat menjorok ke dalam ya. Iya. Terus penggunaan kata-kata bakunya juga. Misalnya nih, apotek itu yang bakunya kan itu apotek itu kan nggak baku ya. Oh iya. Iya, yang apotek yang baku itu menurut KBBI kan apotek ya. Apotek itu baku. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan aku tuh udah lumayan paham lah karena aku sekarang udah sering membaca-baca buku atau majalah menggunakan tentang kalimat kata yang baku gitu. Oh, ngomong-ngomongin kata bakunya. Nah, Ya kan kita juga sering ya kayak ambigu gitu ya, apalagi kan orang ambigu. Medan ya. Iya, gitu. iya, ini orang Medan. Apa kereta motor itu sering banget kan? Iya, kereta. Menurut kalau dari bahasa Medan ya kereta ya kan kalau motornya. Kereta tuh motor. Iya, kalau di bahasa Indonesia yang baku ya motor ya gitu. Iya, kalau kereta tuh kereta api ya. Iya, kalau kereta api ya gitu ya. Iya. Terus dalam penggunaan judul juga itu setelah dikasih tahu sama Pak Yusriman itu ternyata penggunaan judul itu harus dimiringin katanya kalimatnya. Oh, kalau di kalimat esai gitu misalnya ya. Iya, esai itu judul itu dimiringin. Oh, berarti ya, kalau misalnya kita mau nulis judul buku, itu Iya. kita miringin gitu. Iya, dimiringin. Oh. Aku baru tahu sih, aku baru tahu. Iya. Terus kalau menurut kamu yang kamu nggak paham lagi gimana? Yang agak kurang menyangkut selama masa pembelajaran. Kurang kena gitu ya. Iya. Karena aku ini sih tanda baca itu, aku tanda baca aku masih sering salah-salah gitu. Apalagi tanda hubung sama tanda pemisah. Tanda hubung. Tanda Iya. hubung itu kan antara yang pendek sama yang panjang. Nah, itu aku juga sering sama penggunaan yang tepat gitu loh. Kayak Iya. tanda kurung apa sih? Tanda kutip satu sama tanda Iya, kutip dua tuh kutip dua. sering kebalik gitu. Kapan digunanya aku juga belum tahu sih kapan. Terus sih aku kurang. Kalau kamu apa? Kalau aku tuh agak susah ya, kan kita membuat esai di dalam pembuatan karya esai itu kan nggak boleh kata berulang ya. Nah itu terkadang kalau kita udah buat kata ini misalnya
akibatnya di awal koma. Nah, untuk kalimat berikutnya itu aku kadang-kadang agak nggak tahu apa lagi yang melanjutin, kayak buntu otak gitu. Oh. Kurang relasi istilahnya. Nah, di situ aku agak kurang. Jadi Oh, relasi. Ide nggak sih? ya sama aja sih. Kan relasi kan kayak pengetahuan gitu. Nah, Iya, ide gitu lah. Di situ ya, agak, aku juga sering nge-stuck gitu ya. Ah. Kayak ini nulis apa nih selanjutnya gitu. Iya. Aku kurang tahu. agak kurang dalam memunculkan ide itu, aku agak kurang dalam bahasa Indonesia. Ya sih. Kayaknya tuh hampir semua kalau penulis baru tuh memang gitu. Iya, kan? emang Ya. sebagai awal mungkin iya. Tapi kalau kamu ya, menurut kamu tantangan kita nih untuk terus menggunakan bahasa Indonesia ini apa nih? Tantangan, maksudnya tantangan gimana nih? Kayak ini kayak bahasa Indonesia bakal hilang deh kayak Oh. atau kayak nggak bakal terpakai. Kayak diganti kayak kata-kata English gitu Gitu. ya. Ah, iya, itu Iya. lagi fenomena itu lagi sering banget kan. Nah, menurut aku itu ya lebih ditekankan lagi, memang kan kita sekarang Gen Z ya. Iya. Gen Z itu udah menggunakan kata-kata yang Globalisasinya kenceng kali iya, ya. globalisasinya tuh menurut aku bahasa Indonesia ini lebih ditekankan lagi, tapi nggak tahu lah ya gimana cara merubahnya itu. Itu aku nggak tahu sebenarnya. Itu kan tergantung pribadi orang lagi. Kalau itu juga gitu kan, apalagi Iya. dengan Indonesia dianggap buruk gitu sama warganya kan dia. Iya. Dia mending pindah gitu kan. Iya. Itu juga. Berarti kesimpulan dari podcast kita nih, bahasa Indonesia memang lagi penting-penting banget ya dipelajari ya, walaupun kita udah Banget. kuliah nggak bakal tetap pakai Pasti gitu. terpakai. Apalagi untuk terjun ke dunia kerja itu Iya. pasti untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia. tujuan kita kuliahnya kan kayak di anak itu untuk kerja gitu kan Sama. Iya. Terima kasih ya sahabat. Oke, topiknya. yes. Terima kasih ya. Iya. Oke. Sekian Oke. podcast dari kami. Mohon maaf ya bila salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.